Oke, di tengah-tengah kita sudah ada narasumber kita yaitu Ustadz Fahmi. Kalau kita lihat di Instagram mah Ustadz Fahmi ini suka juga memotoran ya Ustadz. Motornyaan, bukan motoran. Suka motornyaan juga, suka selain juga ngisi kajian, ngisi materi dan sebagainya juga sering ngopi juga kalau saya lihat di Instastory-nya. Oke. Jadi Pak Ustadznya tuh anak muda banget lah gitu. Muda banget. Okay. Biar nggak penasaran, boleh Ustadz kita perkenalkan dulu aja. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin aku Ami, status mahasiswa. Iya, aku masih mahasiswa. Semester berapa ya? Mudah-mudahan dalam bulan ini bisa mengikuti ujian sidang tertutup. Artinya saat ini saya masih sebagai mahasiswa di program Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri di Prodi Filsafat Agama. Mudah-mudahan tahun ini selesai. Selebihnya selain sebagai mahasiswa, saya jadi marbot pesantren di pesantren Mambau Huda. Sisanya lagi apa ya? Ulin gitu. Jadi Ulin. Pemacarana hirup ulah ngaganggu waktu ulin. Catat. Kalau rumah Ustadz di mana Ustadz? Hah? Rumah di Cijaura, Cijaura. Oke. Tadi mungkin teman-teman kalau misalkan tahu pondok pesantren mana Ustadz tadi? Pesantren Mambau Huda di Jalan Cijaura Giran 4 nomor 16. Okay. Buah Batu. Di Buah Batu ya, tepatnya. Oke, teman-teman semuanya, cukup aja mungkin ya sambil kita berjalan juga lebih mengenal Ustadz Fahmi ini atau yang sering kita panggil mah Ustadz Ami. Ya. Untuk beberapa season ke depan kita akan memimpin untuk menjadi moderator ya di kesempatan sharing pada kali ini. Oke. Ya. Kak Gaga tadi itu kan tema apakah bisa apa Kak Gaga? Apakah bisa? Sebelumnya udah ada yang paham nggak? Apakah bisa tuh apa? Ada gak? Apa ya? Nah, jadi seperti yang kita tahu ya, sebelum akhir-akhir ini sih, ya 2 tahun inilah kita tuh dalam fase bisa dibilang terpuruk banget semua dunia tuh karena ada juga corona ini. Jadi mungkin salah satu yang terkena dampaknya tuh kita sebagai anak muda ya, produktivitas kita di dalam remaja masjid, kepedulian kita kepada seluruh umat-umat yang membutuhkan dan lain sebagainya, kita tuh terhalang karena corona ini. Nah, jadi kita tuh mengusung tema salah satunya, apakah bisa? Apakah bisa tuh jadi apakah bisa sih kita tuh menghadapi ini semua gitu? Apakah bisa sih kita tuh menjalani lagi kehidupan kita yang sebelumnya, yang normal, yang kita produktif di dalam masjid, yang kita bersama peduli kepada orang-orang yang membutuhkan gitu. Apakah bisa kita menjalani ini? Nah, kebetulan ada Ustadz Ami nih. Ustadz Ami juga udah berlalang buana lah tentang remaja masjid mah gitu maksudnya. Jadi kita tuh bisa nanya bagaimana nih Pak Ustadz gitu tentang bagaimana remaja masjid sekarang, bagaimana kita membackup ini semua, bagaimana kita recovery dalam kayak di dalam situasi seperti ini. Ya. Nah sebelumnya Pak Ustadz kalau boleh tahu nih, Pak Ustadz tuh sebelumnya ikut remaja masjid mana aja nih yang belum tahu? Kalau boleh tahu. Oke. Saya tuh pertama kali mendirikan madrasah. Seingat saya waktu itu masih di kelas 2 SMP. Jadi kelas 2 SMP saya sudah bikin madrasah.
pada posisi saat itu saya masih sebagai santri yang di asrama. Jadi kelas 2 SMP sudah mulai mencoba membangun madrasah. Di tengah posisi saya masih sebagai santri yang ada di pondok pesantren. Kira-kira menurut kalian apakah itu mungkin terjadi apa enggak? Hah? Nyada geus kejadian ke orang. Geus mungkin deh. Tapi maksud saya disebut mungkin itu pada kalian mungkin tuh kalian akan melakukan tindakan itu. Hah? Enggak kan ya? Pasti kalian akan tetap tinggal berkegiatan di pesantren. Oke. Karena posisinya saya mau budak baong, budak baong. Jadi nyari alasan gimana caranya biar bisa keluar dari pesantren. Nyari alasan biar keluar dari situasi kebiasaan pondok pesantren. Mungkin bisa dibilang kecelakaan atau mungkin bisa dibilang ya itu qadarullah. Jadi saat saya masih tingkat SMP itu keluar dari pesantren, walau masih liburan hari Jumat, kan Jumat liburnya, Jumat liburan, jalan-jalan ke kota, disebut nanti Kapengkolan di Garut. Nah, waktu di tengah perjalanan mau ke lokasi tempat main, ikut sholat maghrib dulu di satu masjid, ceritanya. Nah, situasi masjid saat itu, banyak anak-anak yang main di masjid itu. Terus saya tanya kepada mereka, kalian ngapain aja di sini? Apakah ngumpul di masjid hanya gara-gara mau sholat maghrib atau apa gitu? Ya mau sholat maghrib. Terus setelah sholat maghrib ada apa lagi? Gak ada. Pengennya kalian apa? Pengennya memang ada pengajian. Oh memangnya kenapa? Emang gak ada guru ngaji di sini? Gak ada. Jadi hampir setiap maghrib anak-anak itu datang ke masjid, ikut sholat maghrib, sampai menunggu jelang isya tapi tidak ada kegiatan apa-apa. Kira-kira kalau kamu ada pada posisi itu, kamu mau melakukan tindakan apa? Pada bingung kayaknya nih. Itu bukan masjid kamu, itu bukan masjid di daerah kamu. Kamu di sana cuma lewat begitu saja. Kira-kira kamu akan melakukan tindakan apa? Lewat lagi Pak Ustadz. Lewat lagi. Oke. Nah, yang saya lakukan saat itu, yang tadinya niatnya pengen main ke kota gitu, nongkrong. Gara-gara melihat ada anak-anak punya semangat semacam tadi, setelah beres sholat maghrib, dan saya ajak ngobrol sebentar, akhirnya kita ajak ngaji gitu. Walau dengan cara ngobrol-ngobrol dulu. Setelah beres isya, apa yang terjadi? Anak-anak bilang lagi, Kak, kapan kesini lagi? Kapan kesini lagi? Oke? Awalnya cuma seperti itu. Akhirnya, setelah saya punya kesempatan untuk keluar lagi, datang lagi ke masjid itu, anak-anak udah pada nyambut. Nemani lagi, terus berkala. Tadinya sebulan sekali, akhirnya menjadi sebulan 2 kali datang ke sana, akhirnya bergeser menjadi sebulan 4 kali, dan akhirnya saya punya alasan untuk keluar, untuk minta izin karena ada satu hal yang tengah kita perjuangkan. Padahal posisi saat itu saya budak baong sa Bandung Raya, posisi nate. Sampai akhirnya pada usia SMA kelas 1 saya bergeser lagi tempat mainnya, bergeser lagi tempat nongkrongnya, menemukan hal yang sama. Situasi yang sama di masjid yang berbeda. Bahkan bisa dibilang masjid yang satunya lagi di daerah Garut kota itu bisa dibilang daerah yang wilayahnya yang cukup padat penduduk dan rata-rata dihuni sebut saja misalkan dari orang-orang kalangan menengah ke bawah. Bahkan kebanyakan santri-santri yang ada di sana saat itu rata-rata orang tuanya misalkan tukang beca, pemulung dan sebagainya gitu. Situasinya sama. Akhirnya saya temani lagi. Masjid yang pertama saya tinggalkan gara-gara saya sudah menemukan teman yang bisa membackup.
kegiatan di masjid itu. Akhirnya saya tinggalkan dan saya menemukan lagi masjid yang baru dengan gairah dan semangat yang sama, saya temani lagi. Motifnya sama kayak tadi. Motifnya sama kayak tadi. Pengen main sayanya gitu. Pengen main, pengen nongkrong gitu. Tetapi gara-gara menemukan situasi kondisi tadi, akhirnya saya menemani mereka lagi. Yang awalnya sama 1 orang, ditemani teman saya 2 orang, 3 orang, 4 orang, sampai akhirnya teman-teman saya yang lain, bahasa sekarang mah ngalamar. Mi ngiluan lah orang yang siga maneh ngajar di ditu bantuan orang yang bantuan yang ngajar dan seterusnya. Sampai seingat saya waktu masih SMA itu kelas 1 SMA, saya punya tim pengajar di satu masjid. Dia mah gede teuing masjidnya, mungkin setengah dari masjid ini atau mungkin 1/4 dari masjid ini ruangannya. Sampai kemudian teman-teman saya bergabung yang ikut mengajar itu sampai ada kurang lebih 1, 2, 3, 4, 5, kurang lebih sekitar 10 orang. Kurang lebih dari sampai 10 orang. Bahkan yang tadinya rata-rata yang mengajarnya itu adalah santri-santri seangkatan dengan saya yang dari asrama. Akhirnya teman-teman saya yang dari luar asrama, padahal kampung halamannya sendiri, baru tahu gitu kan, baru tahu kalau saya berkegiatan di sana. Akhirnya orang sana sendiri yang ngelamar ke saya gitu. Ngelamar saya pengen jadi guru ngaji di sana. Sampai dibikin kurikulumnya, dibikin jadwal pelajarannya, dibikin rapotnya. Sampai ada kenaikan akhir tahun, bikin panggung segala macam sampai seperti itu. Dan beberapa tahun yang lalu saya mampir lagi ke Garut, nongkrong di kota Garut. Aya ibu-ibu ngabring ti luar. Bari ngayanu nungtun budak, aya nu ngais budak, rupa-rupa lah pokoknya mah. Ngabring ti luar. Saya lagi nongkrong di sisi jalan di trotoar. Samping warung jus. Yo langsung, "Ustaz, damang." "Wes, saya ya mak-mak aja kurang." Ternyata mereka ibu-ibu yang bertiga itu orang magis pohodei, mereka masih ingat. Dia orang-orang yang pertama kali saya ajar waktu dia masih kecil di masjid yang kedua saya ikut mengabdi. Gitu. Asyik baru ke budak gitu, rame. Nah, jadi terus terang kalau saya belum pernah ngikutin kegiatan remaja masjid sebagaimana kebanyakan organisasi yang lainnya. Belum pernah saya. Jadi rata-rata saya mah pengacau siga gitu, ujug-ujug galiwat datang, wah kurang ramekeun lah kurang gitu. Kalau hayang ramekeun mah gampang, duruknya imah hiji rame geura. Kok mau ngaduruk masjid pi omongan mana ulah bubuk sia mah ulah. Oke, tadi jadi kembali kepada kepekaan kita. Kepekaan kita. Kenapa? Karena pada dasarnya setiap orang sudah punya modal. Kenapa punya modal? Gini men. Modal jadi modal mah. Ih, serius ya? Modal jadi modal mah. Maneh mah. Perhatikan WC nu dihareupeun aya kenceleng. Bener? Gara-gara nu harayang modal jeung hengki jadi modal. Bener teh? Oke. Ketika kita ngomongin modal, ingat. Modal. Paling tidak setiap orang itu sudah punya modal personal minimal. Oke? Setiap orang itu sudah punya modal personalnya. Kamu udah dikasih modal nggak sama orang tua? Kasih apa? Duit, apalagi? Hah? Udah punya rumah kamu? Oh belum. Duit kasih apa tuh? Punya modal apa? Hah? Kasih makan, apalagi?
kasih minum, kasih baju. Kamu sekarang sekolah kelas berapa? Kelas 2 SMP. Buat kamu selama proses pembelajaran dari PAUD sampai 2 SMP, buat kamu itu modal bukan? That's the point. Oke? Jadi pada dasarnya setiap orang itu sudah punya modal. Cuman sayangnya dalam pikiran kita kebanyakan yang namanya modal itu adalah sifatnya kapital berupa uang. Padahal modal diri, modal personal. Yang tadinya kita tidak tahu bahwa ada yang namanya huruf hijaiyah, gara-gara sama orang tua diarahkan untuk belajar huruf hijaiyah, akhirnya kita menjadi tahu. Yang tadinya kita tidak tahu huruf alfabet, A, B, C, D, bahasa Inggris, A, B, C, D, dan seterusnya. Diarahkan sama orang tua, akhirnya kita bisa modal bahasa. Akhirnya yang awalnya kita tidak pernah bisa belajar menghitung, diajarkan sama orang tua belajar menghitung, matematika dan seterusnya. Akhirnya kita bisa modal berhitung. Calistung, membaca, menulis, dan itu adalah minimal modal basic manusia untuk melakukan tindakan perubahan. Oke? Paling tidak, pasti setiap orang secara personal memiliki kapasitas calistung. Membaca, menulis, dan berhitung. Di sini ada yang tidak bisa menulis? Ada nggak? Menulis bahasa Jepang? Oh, nggak ada. Oke. Fahami, kapasitas ini semua adalah bagian dari modal personal. Tetapi kita akan menjadi sangat kesulitan memahami tentang modal jika terjebak pemahaman modal itu hanya sebagai nilai kapital. Dalam pemahaman uang. Selama dalam pikiran kita yang namanya modal itu hanya uang, efeknya apa? Efeknya apa? Pikiran kalian akan jalannya seperti ini. Berarti harus sekolah dulu, SD, SMP, SMA, kuliah. Kalau udah kuliah baru nyari kerja. Baru nyari kerja juga harus nyari modal dulu. Pinjam sana, pinjam sini untuk bisa dapat kerja. Akhirnya berpikirnya seperti tadi. Seolah-olah tidak ada kesempatan kita untuk mandiri selain kalau kita harus mengikuti sejumlah SD. Misal, nanti aku mah nyari duit mah kalau sudah lulus SMA. Nanti aku mah nyari duit mah setelah lulus S1. Nanti aku mah nyari duit mah setelah lulus S2. Bayangkan jika orang berpikirannya seperti ini semua, dan lebih parah lagi, selama proses ini semua menyedotnya ke ini sekolah SD minta duit kak bapak, ini sekolah SMP kak bapak, terus kak dia, tapi kak dia mau sampai kapan? Jika kita hanya memahami yang namanya modal adalah uang. Ada yang pernah main nggak ke pasar? Coba kamu cek ke pasar-pasar yang di sana ada toko emas. Oke, coba cek ke toko emas. Baik di kota Bandung, Kabupaten Bandung, dimanapun. Kamu akan menemukan mau toko emas, mau toko apapun. Tidak semua orang yang kemudian sukses di pasar, itu mereka selesai sekolahnya sampai, gak sedikit dari mereka justru yang kemudian menjadi juragan pasar, juragan apapun, justru hanya basicnya SDG tamat acan. Tapi ironi, banyak yang lulusan S1 mencari kerja, banyak yang lulusan S2 mencari kerja. Kenapa? Karena jangan-jangan pola pikirnya seperti ini. Nanti kerja mas setelah lulus ini.
Akhirnya ada satu pertanyaan dasar yang kalau kalian harus jawab sebagai bagian dari remaja masjid. Jika pikiran ini yang ada dalam diri kamu, pertanyaannya adalah, kapan kamu punya waktu, kamu punya tenaga untuk membahagiakan orang tua? Makanya siapa poinnya ngari bekolot we tuh, mah kange uang kursus mau sabar miliaran tahu hutang manika kolot. Kalau pola pikirnya harus modal uang. Artinya ini juga bisa kita pakai. Cara berpikir ini bisa kita pakai dalam tindakan. Kasus yang saya alami. Kalau saya mikirnya SMP aja belum selesai. Baru kelas 2. Oke? Pesantren aja belum tamat. Tapi kenapa berani-berani ngajak anak-anak ngaji? Modal saya padahal baru SMP, itu pun belum selesai. Kenapa? Satu hal ini yang kemudian diajarkan dalam ajaran Islam. Mungkin teman-teman juga paham. Ajarkan walau punya satu ayat. Dan ternyata walau saya baru bisa baca alif ba ta sa dan saya sebarkan lagi kapasitas saya dengan alif ba ta sa yang saya pahami, ternyata itu sangat berharga, ternyata itu sangat istimewa bagi orang-orang yang tidak tahu. Jadi sekecil apapun yang kita dapatkan, yang kita miliki, pahami itu adalah modal besar untuk melakukan tindakan perubahan. Dengan demikian, walau saya tanpa embel-embel, orang macam pernah boga kaos, Irma, macam pernah orang mah. Macam pernah boga kaos Ikatan Remaja Masjid Nanahaon, macam pernah orang mah. Tapi pertanyaannya, apakah tindakan saya bagian dari memakmurkan masjid atau tidak? Ya. Kenapa? Ini yang harus kita bongkar. Kadang-kadang banyak secara institusi, banyak secara organisasi, sudah ada mapan, tapi tindakannya tidak ada. Pertanyaannya beren teknisnya, Ustaz kalau waktu selama ngajar dulu, waktu masih SMP, SMA, Ustaz digaji enggak? Enggak. Yang ada saya harus mengeluarkan. Dan saya harus bersedia menyisihkan setiap uang bulanan yang saya terima, saya sisihkan. Entah itu untuk membeli buku tulis, saya sisihkan entah itu untuk membeli buku Iqra misalkan, saya sisihkan untuk membeli apapun, membeli kapur, membeli papan tulis. Saya sisihkan untuk melakukan tindakan itu. Terus gimana atuh nantinya? Kan uang jajannya disisihkan untuk yang lainnya. Tinggal ieu ayeuna aing paeh teh gara-gara disisihkan duit. Ketika lagi-lagi pikiran kita hanya ada pada tindakan kapital yang dipahami sebagai uang, kamu akan semakin sayang mengeluarkan uang untuk memberikan kebaikan. Karena setiap dibagikan, kamu akan memahaminya itu mengurangi. Membagikan sama dengan mengurangi, bener tuh? Kan salah atau matematika oge. Membagikan, mengurangi, bener? Tapi kenapa dalam sadar kita, ketika membagikan apapun yang ada dalam diri kita, entah itu berupa moral maupun materi, kenapa dipahami dan dikurangi? Padahal cek rumus matematika oke, apakah mengurangi sama dengan membagi? Tidak. Itu adalah hal yang berbeda. Contoh, kehadiran orang tua kamu, ibu, bapak, itu memakai rumus matematika, ditambah dibagi. Kamu namanya siapa? Dinda. Gak rubah? Enggak, Dinda. Kamu namanya siapa? Sauki. Oke. Dinda dan Sauki. Dinda. Rata-rata simbol yang dipakai untuk pasangan adalah yes. Gitu kan? Leuwihan wes eutik. Witwiu. Oke? Jadi Dinda tambah Sauki. Apakah ia ditambah?
Yang akhirnya sebut saja sama dengan sampai menikah Dinda dan Sauki, akhirnya lahirlah anak pertama, Disa. Nah, ngaran budak kahijina teh. Budak kedua, Sadi. Budak katilu, Sadisa. Oke? Pertanyaan saya, apakah iya munculnya ini karena ini? Hah? Insya Allah. Nyak itu daik dong itu. Mungan mau aku. Tapi saya curiga simbol yang tepat itu bukan plus. Tapi ketika Dinda dan Syauki bersedia berbagi dengan segala situasi kondisi yang ada, itu akan melahirkan sejumlah tenaga dan daya. Dan ini adalah sebuah bonus dari bersedia berbagi. Dan bukan bertambah. Kalau tambah, Dinda tambah tua, Syauki tambah tua, ya, tambah teboga, dan ketika tambah pemahamannya semacam tadi, jangan-jangan yang ada adalah ego pada masing-masing diri. Beda dengan tindakan berbagi. Karena sejatinya ada satu pada kesatuan, ada pada tindakan kesediaan dalam berbagi. Kata kunci ini yang saya pegang, kemudian saya memang tidak punya masukan-masukan yang lain dalam untuk mensupport kegiatan madrasah pada saat itu. Selain saya membagikan sedikit walaupun yang saya punya dari uang jajan saya untuk mensupport kebutuhan mereka. Kenapa? Karena ujung-ujungnya bukan masalah uang. Sebut sebagai gambaran. Kamu namanya siapa? Yes. Hah? Nu gampang ngaranna saha? Ija lah itu telah. Ija digaji gak kerjanya sebagai operator komputer digaji 10 juta. Mau tuh sebulan? Mau. Oke, tapi sehari-harinya Ija diciduhan, sehari-harinya Ija dihina, sehari-harinya Ija tidak dihargai. Baik. Oke, kenapa? Walau digaji 10 juta per bulan, tapi dalam kesehariannya Ija tidak dihargai, Ija tidak dianggap, Ija tidak di apapun itu. Nyaman gak dengan mendapat uang 10 juta? Kenapa kamu tidak nyaman? Padahal kan uangnya gede 10 juta. Gak ada benefit yang lain. Kumaha lamun kieu ku saya gawean operator, saya kasih ke kamu gaji 500.000 sebulan, tapi kamu dihargai, kamu bla 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 secara spiritual manusia. Kamu milih 10 juta 500.000. Kenapa? Oke. Seringkali orang terjebak pada angka dan pada nilai-nilai kapital yang dibayangkan itu akan membahagiakan. Nyatanya, tidak selamanya basis kapital atau uang yang kita kejar, yang kita create sedemikian rupa, itu justru menghinakan diri kita sendiri. Oke? Kenapa? Karena ujung-ujungnya yang kita cari adalah ada benefit yang lain yang beyond. Urusannya di luar urusan money oriented. You know what? Selama saya menemani teman-teman yang masyarakat yang di dalam kota yang saya memang mengeluarkan, saya membagikan. Tapi kebahagiaan saya ketika anak-anak bisa ngaji, anak-anak orang tuanya senang, anak-anak bisa ngaji dan seterusnya, itu melampaui angka gaji 10 juta sekalipun, melampaui angka 100 juta sekalipun. Artinya nilai apa yang penting? Saya sarankan pada teman-teman, jangan mencari kerja. Tapi ciptakan khidmat. Fahami bahwa tindakan yang kalian kerjakan apapun itu bentuknya, itu sebagai tindakan khidmat kita kepada Allah Subhanahu wa taala.
Karena ternyata dengan tindakan khidmat itu apa? Mengabdi. Mengabdi. Bahwa apa yang kamu tengah kerjakan, kamu sebagai seorang pelajar hari ini, artinya kamu tengah menjadikan diri sebagai khidmatnya seorang pelajar adalah dengan cara belajar bersungguh-sungguh. Kalau ada statusnya pelajar, tapi tidak belajar sungguh-sungguh, artinya kalian tidak setengah berkhidmat. Tapi kalau kalian pada posisi pelajar dan menjalankan tugasnya sebagai pelajar yang baik dan benar, karena itu juga bagian dari cara membahagiakan orang tua, itu artinya kita tengah berkhidmat kepada Allah dengan cara posisi kita sebagai pelajar. Sebab akan kacau pikiran kita kalau posisi belajar kamu tujuannya adalah untuk mencari kerja. Kamu akan lebih cepat putus asa. Hanas orang sekolah ke SMK, cenah tinu iklanna bakal mudah bekerja, nyatana waduh aja kayak nganggur. Kan akhirnya kita akan sangat mudah menyalahkan institusi. Padahal putusan diri hidup kita sendiri yang kadang-kadang jangan-jangan salah dalam merumuskan prinsip hidup dalam menjalani hidup. Karena itu bagi saya bukan urusan label Ikatan Remaja Masjid atau apa. Bahwa itu penting, iya. Tapi kesungguhan kita dalam melakukan khidmat kita, dalam memberikan kebaikan pada siapapun, membagikan pada siapapun dengan kapasitas apapun yang teman-teman miliki, itu yang menjadi kata kunci hingga bisa melahirkan kepekaan, hingga bisa melahirkan perubahan. Baik, Masya Allah ya. Jadi sangat inspiratif banget cerita dari Ustadz Ami tadi. Bisa dicontoh ya, Ustadz Ami kelas 2 SMP sudah mengajar berbagi ilmu kepada teman-teman yang mau diajar gitu. Tapi kita semua udah disediain tempat, udah ada organisasi wadah, kadang suka malas ke masjid, kadang suka leha-leha, kadang suka ngapain sih gitu. Buang-buang waktu, mending ini, mending itu, mending tidur gitu. Nah, itu bisa jadi motivasi buat kalian semua, kami. Nah, selanjutnya Pak Ustadz. Tadi kan Pak Ustadz sedikit ngasih tahu nih bahwa apa sih yang bedanya tuh apa Pak Ustadz sama kita semua. Kita tuh kan pemuda masjid yang berlabel nama gitu. Ada Ikram, ada Ikrema, dan lain sebagainya. Tapi Pak Ustadz tuh nggak ada label nama di situ. Tapi itu juga salah satu bisa dimasukkan pemuda masjid. Begitu. Jadi menurut Pak Ustadz, apa sih pemuda masjid itu yang sebenarnya gitu? Saya pikir ini nyambung dengan obrolan kita beberapa ratus tahun yang lalu di sini ya. Ya. Ingat bahwa masjid itu jangan pernah difahami hanya sebagai struktur bangunan. Selama kalian memahami masjid adalah struktur bangunan, gagal. Maka tidak akan ada perubahan. Fahami masjid itu adalah spirit kehidupan yang mampu melakukan tindakan perubahan. Walau problemnya hanya melalui simbol pelajaran kehidupan itu diajarkan di dalam masjid. Dari mulai belajar hidup sendiri, belajar mandiri, sampai belajar berjamaah, belajar bermasyarakat, itu sudah tengah dan selalu terus-menerus diajarkan di masjid. Contoh, bahkan ini bukan hanya sekedar urusan sepele, berpele-pele, walau pele sudah meninggal. Belajar hidup mandiri itu ada dalam tindakan sholat munfarid. Sendirian kan? Oke. Untuk sholat munfarid sendirian, kalian butuh modal gak sih? Hah? Butuh modal kan? Bahkan untuk kepentingan sholat munfarid aja, mau sholat sendirian, kamu harus butuh modal. Apa
Modalnya apa? Bisa jangan biar kurang gak ya? Apa modalnya? Apa modalnya? Duduk. Ilmu. Karena tidak akan mungkin kita melakukan tindakan sholat munfarid kalau kita nggak punya ilmu tentang sholat munfarid. Sehingga kenapa selama masih kanak-kanak rata-rata dibarengi. Kecuali bagi anak-anak yang sudah dianggap bisa boleh melakukan sendiri. Itu artinya Islam dalam tindakan sholat pun sudah mengajarkan dari sejak dini bagaimana dengan sholat munfarid. Itu adalah simbolisasi diri agar menjadi yang mandiri. Satu. Kedua, pada sholat berjamaah. Karena basicnya dari orang-orang yang mandiri tadi, ya kan? Si A sholat udah bisa mandiri, oke? Si B udah sholat mandiri, si C udah bisa sholat mandiri, si D udah bisa sholat mandiri semua. A, B, C, D, E udah bisa sholat mandiri semua. Oke? Kemudian disepakatilah, yuk kita orang sholat berjamaah. Karena dalam keterangan yang lain, dalam sholat berjamaah, ganjarannya atau pahalanya jauh lebih besar ketimbang sholat sendiri. Akhirnya, jadilah sholat berjamaah. Oke. Bagi saya, ini adalah gambaran tindakan bagaimana kita kemudian membangun relasi yang kemudian tadi saya sebut, bahwa yang namanya modal itu ada yang personal dan ada yang sosial. Oke? Ada modal personal, ada modal sosial. Ini adalah juga bagian dari tindakan modal sosial. Yuk kita berjamaah. Dalam sholat berjamaah, karena sudah dihadirkan pada tindakan orang-orang yang mandiri, dia sudah punya ilmunya tentang bagaimana sholat munfarid. Artinya ketika mereka mengajak untuk melakukan tindakan sholat berjamaah, berarti mereka sudah mengetahui ilmu tentang bagaimana sholat berjamaah. Praktek sederhananya aja, misalkan. Jika kamu nih bertiga mau sholat berjamaah. Kira-kira siapa di antara 3 orang ini yang menurut kalian bertiga yang layak menjadi imam? Menurut kamu siapa? Dia. Menurut kamu siapa? Tiluan, dodok aing mah teu ngiluan. Iya, oke. Ini yang keren dalam ajaran Islam. Ini yang keren dalam Islam. Ketika orang sudah ada pada ilmunya masing-masing, orang tidak kemudian serta-merta geus urang jadi ketuana. Tapi justru lebih mengedepankan meragap dada diri sendiri. Oh, kayaknya dia yang lebih paham ketimbang saya, dia yang lebih layak untuk jadi imam ketimbang diri saya. Bayangkan. Jika nilai-nilai ini juga kita praktekkan dalam keseharian, entah itu dalam berorganisasi, bahkan dalam bernegara sekalipun. Kabayang tuh kumaneh lamun sholat berjamaah ya, misalkan ya sholat berjamaah. Oke? Sholat berjamaah. Sauki imam nate. Keruku, sauki teh belekok we hitut. Ya? Kira-kira apa yang terjadi? Ente sanggarana Agung. Agung, bener? Oke. Karena sauki hitut ketika ruku, kira-kira tindakan Agung yang ada di belakang sauki ngapain? Menggantikan secara otomatis sauki sebagai imam. Kabayang teu kumaneh lamun si sauki hitut, oke? Paculan cileung imamna mana? Puting we heula. Nyen pemilu we heula. Hah? Koclok we heula. Saha jadi imam? Keruku ke kieu bisa kan? Saha jadi imam? Mana itu? Mana? Sutan atuh. Gitu teh. Ya. Pemilihan umum dalam sholat berjamaah bisa terjadi dalam hitungan detik. Kenapa? Karena dibangun atas dasar nilai-nilai kemandirian personal. Kabayang lamun keur salat kudu pemilihan umum heula ketika si sauki hitut. Anggeus mah. Mending jamaahna 5-an kumaha jamaahna 1000.
Jika di Masjid Agung kamu itu sebagai imam kelas putri, rek anggeusna iraha. Ya, ini kerennya Islam. Efektivitas bagaimana membangun jamaah, bagaimana membangun komunitas dengan dasar consciousness, kesadaran. Tidak kemudian ujuk-ujuk begitu saja. Aku aja gerukut teh, aku aja jadi imamnya. Anu gitu tuh. Kenapa tidak terjadi seperti itu? Tapi itu justru terjadi pada tindakan ketika kita melakukan pemilihan-pilihan dalam bentuk apapun. Kenapa? Karena yang kita hadapi bukan urusan materi, tapi urusan ilahi robbi. Matak ini kunci, niatkan hidup untuk ilahi robbi agar kita tidak mudah pageduk jeung urusan dulur. Tapi lamun geus niatanana mani, oke? Islam dalam sholatnya saja sudah mengajarkan bagaimana kita bermasyarakat. Termasuk aturan. Kenapa ada sab 1, sab 2, sab 3, sab 4? Pertanyaannya, apakah ada catatan bahwa sab 1 itu hanya untuk DKM? Apakah ada catatannya bahwa sab 1 bagian kedua itu hanya khusus untuk RT, RW, lurah, camat? Ada nggak? Tidak. Tidak ada. Konsep yang ditawarkan dalam tindakan ajaran Islam adalah nilai-nilai pastabikul khair. Kita harus bersegera dalam urusan kebaikan. Yuk mau urusan dokter, tapi you datangnya telat, terakhir ya harus di belakang. Nah, jangan orang tamatan SD, kamu sudah datang terlebih dahulu, bahkan jauh sebelum azan, kamu berhak untuk di hadapan imam duduknya. Gak ada urusan dengan pendidikan, gak ada urusan dengan kekayaan, gak ada urusan dengan jabatan, gak ada urusan dengan status sosial. Itu konsep Allah dalam memahami manusia. Karena sejatinya manusia hanya dia seorang hamba yang bersedia berhadapan dengan Sang Maha Kuasa. Dan tidak melihat urusan latar belakang. Konsepsi egaliter ini yang ditawarkan ajaran Islam. Artinya, karena urusan merendahkan diri kepada Allah lah yang kemudian akan sangat memudahkan pada setiap tindakan. Baik yang sifatnya personal maupun modal sosial. Dan pahami ini ada sebagai modal sosial. Tindakan modal sosial kita dalam tindakan sholat ada pada apa? Pertanyaannya, kenapa ada perintah sholat berjamaah? Kenapa ada perintah sholat berjamaah? Islam mengajarkan dengan simbolisasi bahwa kita hidup tidak pernah sendiri dan tidak mungkin bisa hidup sendiri. Dan Islam mengajarkan dengan hari ini kita bersama adalah untuk saling menyelamatkan. Simbolnya ada pada mana? Ketika kalian melakukan tindakan at-tahiyat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ke sebelah kanan. Terus gilir, Assalamualaikum ke sebelah kiri. Artinya melalui sholat berjamaah yang tadi, simbolnya adalah agar hadirnya diri kita bersedia untuk menyelamatkan orang yang ada di sebelah kanan kita dan orang ada yang sebelah kiri kita. Bahkan putaran kepala kita yang penuh dengan nilai-nilai ilahiyah atas dasar keselamatan. Artinya hadirnya kita dengan sholat berjamaah adalah justru untuk menyelamatkan orang lain. Artinya apa? Upayakan agar munculnya diri kita, hadirnya diri kita hari ini, di sini dan sekarang adalah memberikan kebaikan, memberikan ulah ngagokan. Simbolisasi inilah yang kemudian Islam ajarkan. Makanya butuh kepekaan dan butuh kecerdasan dalam mencermati setiap simbolisasi dalam ajaran Islam, apapun bentuknya. Entah itu dalam sholat, entah itu dalam saum, entah itu dalam sodako, entah itu dalam berzakat, entah itu dalam berhaji. Itu simbol-simbol kehidupan yang mengajarkan kepada kita agar, apa tadi? Apakah yang diharapkannya uang 100 juta? Walau harus dicaci maki? Tidak. Karena ternyata bukan jadi kebahagiaan walau dapat uang 10 juta, tapi sehari-hari mendapatkan caci maki. Yang dia kejar adalah kebahagiaan yang tidak hanya sekadar urusan
uang. Dan Islam mengajarkan itu. Jadi berbahagialah bagi teman-teman yang sudah ada modal sosialnya, modal personalnya, dan bersedia menjadikan masing-masing modal personal ini menjadi modal sosial. Ini yang kemudian kita pahami dengan Islam itu nanti yasudu ba'duha ba'dun li ba'din. Satu sama lain akan saling menguatkan satu sama lain. Kenapa? Karena pada tindakan ini saja orang-orang akan saling menghargai satu sama lain. Orang tahu diri masing-masing. Ada yang saya tahu mas, itu yang jauh lebih baik tentang urusan ngaimaman mas. Saya mah bagian ini saja. Kan gitu, keren banget. Ada nggak pentil yang jadi jok? Hah? Ada nggak jari-jari yang kemudian jadi lampu depan? Kebayang kalau semua spare part motor pengen kayak lampu depan karena yang terlihat semua. Pertanyaannya sanurek jadi pentil nak, sanurek jadi jok nak, sanurek jadi busina anu teka ciri. Harus ada orang yang bersedia dan itu ikhlas dasarnya. Teu naon lah orang mah jadi pentil weh. Teu naon lah orang mah jadi banjero weh. Teu naon lah orang mah rek jadi busi weh. Kita harus punya kapasitas kesadaran pada tingkat itu. Karena tanpa kesadaran itu tidak mungkin ada nilai-nilai jamaah dan kebersamaan. Terlebih pada masing-masing orang tidak memiliki tujuan yang sama. Yaitu dihadap-hadapkan pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oke, tadi banyak sekali poin yang bisa diambil tadi ke pertanyaan kedua. Artinya bahwasanya pemuda remaja masjid ini satu tujuan yaitu lillah kepada Allah. Namun agar lebih semangatnya lebih ekstra juga konsisten perlu yang namanya saling bahu-membahu untuk membantu. Terakhir Ustadz ini karena waktunya juga hampir beres. Sekitar ada 3 menit lagi. Ada satu pertanyaan nih Ustadz. Kita kalau lihat sekarang perkembangan zaman semakin tahun ke tahun kultural budaya semakin berubah. Termasuk tentang perkembangan remaja masjid nih. Pertanyaan terakhir kepada Ustadz, pendapat Ustadz mengenai remaja masjid sekarang tuh gimana sih? Kalau saya perhatikan jika dibandingkan dengan era saya selama masih di era SMP, SMA, saya pikir teman-teman itu jauh lebih beruntung. Jauh lebih beruntung. Dengan segala fasilitasnya dan segala kemewahannya dengan segala. Zaman sekarang hampir pada setiap masjid aralus masjidnya. Pak Hajinya. Zaman Pak Haji, zaman saya ngasaan kan yang sama kembaru tuh teh Pak Haji. Nu paling keren teh make karpet hejo bener Pak Haji. Tah mun geus manggihan karpet hejo nu kasar eta teh geus masjid Bang Alusna pada zamanna mah. Maneh mah geus ngaraneunaheun urusan kieu geus garaya maneh. Cuman kadang-kadang ini yang harus menjadi tantangan kalian. Seringkali kita abai dan lalai justru gara-gara ketika ada fasilitas. Kita akan sangat mudah lalai dan abai dalam kehidupan justru ketika kita tengah dimudahkan dengan segala fasilitas. Kembali kepada cerita tadi. Kenapa sampai ada anak yang tidak lulus SD, tapi hari ini misalkan bisa menjadi seorang juragan toko, bisa menjadi juragan emas. Padahal tetamat SD acan. Tapi anak-anaknya, aya nu lulusan S1, S2, misalkan. Tapi nyen toko hijau teh becus si goblok teh. Loba teh kejadian nu kitu. Teu bisa maraban budak hiji acan. Kabeh disuplai ku indung bapana anu ceuk paribasa tamatan SD bahkan teu tamat-tamat SD acan. Ini apa yang salah? Bukankah dengan adanya nilai pendidikan justru melahirkan sejumlah perubahan? Tapi tanpa sadar seringkali terjadi justru gara-gara tingginya nilai pendidikan yang lahir adalah kemanjaan. Maneh nu mana? Karena bagi saya ini adalah godaan loh. Fasilitas masjid ini yang keren bagi saya. Ini ada jadi godaan buat kalian. Kalian akan sangat mudah terlena.
Tenang we daya Pak Haji anu, tenang we daya anu, tenang we aya anu, semua sudah terorganisir semua. Tenang we akhirnya ngandalkeun hidupna kabeh. Pertanyaannya lalu kamu memberikan apa? Kamu bersedia membagikan apa dalam kehidupan kamu? Selama dalam pikiran kamu tidak ada satupun kehendak dalam diri. Saya ingin memposisikan diri dan menghidmatkan diri sebagai pentil misalkan. Saya akan memposisikan diri, menghebatkan diri sebagai jok, baik dihitutan, di podolan, di kihan, oke misalkan. Oke? Saya naik jadi busi, najan panas, tapi teka ciri, baik. Dan tanpa busi, mau motornya, mau hirup, misalkan. Posisikan diri kamu, dimanapun posisi kamu. Dan jadikan itu adalah khidmat kamu. Tanpa harus terjebak dengan ada atau tidak ada fasilitas. Jika kamu mau bergerak, melakukan sesuatu, gara-gara harus ada fasilitasnya dulu, saya curiga kalian adalah bagian dari generasi-generasi yang tidak iman kepada Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim alaihissalam diutus oleh Allah ke Baka yang kemudian hari ini menjadi Mekah. Geus rame si gayeuna can? Hah? Geus rame si gayeuna can? Boro-boro caina oge eueuh. Bener teu? Caina oge eueuh. Ka'bahna oge masih pabarata. Dan nanti kan dalam cerita kisahnya Nabi Ibrahim dan anaknya yang menyusun ulang batu yang berserakan. Artinya apa? Ini yang harus menjadi prinsip. Challenging buat teman-teman semua. Dari kisah Ibrahim. Kumaha carana tinu tadina teu aya jadi aya. Ieu mah lolobana nu geus aya jadi sia umat saha. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, panjang sekali tadi ya. Banyak sekali ilmu-ilmu yang bisa kita dapatkan ya Kak. Iya betul, sangat inspiratif lah dan bisa jadi motivasi bagi kita semua gitu di zaman sekarang yang serba ada, serba gampang lah. Beli apa tinggal ke sini, beli itu tinggal ke sana gitu, gampang banget gitu, seperti zaman-zaman dulu. Apalagi kita remaja masjid, masjid tinggal masuk. Airnya udah ada, fasilitas udah ada. Pengeluh, nggak ada anggotana, jadi nggak jadi acarana. Waduh, terlalu banyak ngeluh sampai lupa bahwa ada tanggung jawab juga yang harus kita penuhi. Iya betul. Okay. Jadi kita juga harus menempatkan diri sebagai kita tuh perlu melanjutkan ini gitu. Wana anu loba ngeluh doakeun sing peluh ya. Ya gitu Mas. Oke, sebelum kita tutup terakhir banget mungkin ada waktu kisaran 5 menit lagi untuk yang mau bertanya. Saya hitung sampai 3, 1, 2, 3. Oke, enggak ada. Boleh, okay. Akang. Nama dari mana, Kang? Nama dari mana? Nomor rekening. Nomor WA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya telah disebutkan kan waktu tadi penjelasan mengenai banyak sekali pemuda-pemudi yang sedang sholat itu lama sekali untuk mengajukan diri sebagai imam. Contohnya itu malu-malu atau takut akan dosa yang akan diraih apabila ada jamaahnya yang melakukan kesalahan dalam sholat. Nah, apabila kita sudah mendapat pengetahuan menjadi imam itu bukan Jadi justru menurut saya semakin seringnya kita ada dalam situasi sholat berjamaah dan kemudian artinya semakin besar juga peluang dan kemungkinan kita akan menjadi imam.
Kurang lebih seperti itu gambarannya. Artinya dalam kehidupan itu adalah simbolisasi bagaimana semakin kita banyak bergaul, semakin juga banyak kemungkinan, possibility yang bisa kita dapatkan. Dan tanpa sadar, sholat berjamaah adalah mengajarkan diri agar percaya diri, self confident. Karena jangan-jangan kebanyakan remaja hari ini yang terjangkit penyakit insecure gara-gara jarang sholat berjamaah. Jadi insecure segala rupa. Udah bang insecure, tulu itu pedean, tulu wah geus rungkat lah pokoknya. Jadi disebut teh generasi strawberry. Kemasan keren ketika di lembek. Kemasannya keren. Strawberry itu kan eye catching, merah, burahai, oke? Tapi ketika di major ya. Nah, jangan sampai kita menjadi bagian dari definisi generasi strawberry. Di luar tampak keren, tapi mentalitas lembek. Ini yang harus kita lawan. Kita bukan generasi strawberry. Tapi kita adalah generasi yang sedia berbagi atas nama Ilahi Robbi. Karena dengan jalan sholat, baik itu secara individual atau munfarid, atau dengan berjamaah, tanpa sadar, Islam mengajarkan kemandirian dan rasa percaya diri. Benefit itu yang bisa kita dapat. Karena pasti setiap orang punya kesempatan. Dan yang kerennya justru, ya seperti saya bilang tadi, kita kan kadang dalam sholat berjamaah, kita kan kadang nggak tahu kanan kiri kita siapa. Terlebih kita sholat di tempat yang lain misalkan. Oke? Kita nggak tahu kanan kiri kita siapa. Tetapi ketika kita dalam tindakan masbuk dan sholat berjamaah, otomatis ada aja yang ke depan. Kita protes, sia saha aja ulah wae imaman keula saha maneh gitu teu. Itu kan? Kamu nerima begitu saja. Walau kamu tidak mengenal. Tapi yang kamu tahu kita adalah sama-sama orang seakidah. Teu paduli beda darah, teu paduli beda daerah, yang penting seakidah, kita bersaudara. Oke. Sudah terjawab mungkin ya? Oke. Ada lagi yang mau bertanya? Oke. Karena mungkin dirasa sudah cukup juga, Gaga. Kita akhiri mungkin untuk sesi sharing pada kali ini. Terima kasih banyak kepada Ustadz Ahmi yang sudah mentransferkan ilmu-ilmunya kepada kita semua. Mudah-mudahan ilmu yang tadi sudah dipaparkan bisa dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Bahkan mungkin lebih jauhnya lagi bisa kita amalkan dan diperluas lagi gitu. Oke. Terima kasih kepada Ustadz yang sudah memberikan waktunya kepada kita semua. Mudah-mudahan kita bisa sharing kembali di lain kesempatan.